rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih karuniakan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta Allah memberikan kita kemudahan untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu. Semoga Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, seperti yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu bahwa kita malam ini akan membaca kitab Safwatut Tafasir. Kita akan bergilir-gilir antara kitab Bulughul Maram dan kitab Safwatut Tafasir. Mudah-mudahan kitab yang kita baca menjadi kitab yang membawa barakah kepada kita, membawa manfaat kepada kita sekalian. Jika ada jamaah yang ingin membeli kitab, tafadhol, silahkan. Lebih baik kalau memegang kitabnya. Tapi kalaupun tidak punya kemampuan untuk membeli kitab tersebut, insya Allah kita tetap akan dapat manfaatnya juga. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita perlu mendalami kandungan-kandungan Al-Quran karena merupakan pedoman bagi kita. Ada ayat di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Furqan, ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Nabi, wahai Tuhan, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Konteks Nabi membicarakan ataupun menyampaikan ayat ini adalah terhadap orang-orang kafir Quraisy yang mereka mengabaikan Al-Quran. Ketika disampaikan Quran, mereka tidak mau dengar. Jangankan dengar, untuk bersama dengan Nabi pun mereka akan menghindar. Makanya Nabi mengadu kepada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Tetapi Quran ini punya sifat sholihun likulli zamanin. Quran ini adalah sesuatu yang relevan dalam setiap zaman. Walaupun masalah yang dihadapi Nabi adalah orang-orang kafir, tetapi Quran itu masih kita baca sampai hari ini. Dan ada tidak di antara kita yang hari ini masih mengabaikan Quran? Banyak. Kita takut kita tergolong orang-orang yang mengabaikan Quran ini, yang diadukan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tujuan kita membaca tafsir, mengkaji tafsir Quran adalah agar kita terhindar daripada golongan orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti Quran itu akan datang pada hari kiamat membawa syafaat, memberi syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya, mengkajinya dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kitab Safwatut Tafasir adalah kitab tafsir kontemporer. Kitab tafsir yang dikarang oleh ulama terkini, ulama kekinian.
yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Itu pengarangnya. Beliau lahir di Suriah, tetapi dia dikeluarkan dari negaranya karena dia termasuk ulama yang lantang bersuara tegas mengkritik pemerintahnya. Waktu itu Suriah dipimpin oleh Hafiz Asad, bapaknya Bashar Asad. Banyak ulama-ulama yang akhirnya mereka keluar dari negara Suriah karena tidak tahan dengan intimidasi dan segala-galanya. Mereka di blacklist, tidak boleh masuk lagi ke Suriah, padahal itu tempat kelahiran mereka. Kemudian ditampunglah oleh Saudi, tinggal di sana, mengajar di Universitas Ummul Qura yang ada di kota Mekah. Sampai wafatnya, beliau berkhidmat di Jami'ah Ummul Qura yang ada di kota Mekah. Al-Fakir pernah berjumpa beliau sewaktu datang ke Malaysia waktu itu. Baru-baru ini beliau meninggal. Ya, karyanya cukup banyak. Dan di antara karya yang banyak digunakan oleh ulama dan juga para pelajar adalah kitab ini, Safwatut Tafasir. Apa motivasi beliau menulis kitab ini? Motivasinya adalah beliau ingin menghadirkan satu kitab yang merangkumi banyak maklumat-maklumat yang penting. Yang kalau orang-orang ingin mengkaji lebih dalam, mereka harus menghabiskan masa yang banyak membaca kitab-kitab tafsir yang tebal-tebal. Yang tentunya akan menghabiskan waktu yang lama, memenatkan juga. Akhirnya beliau berikhtiar, mengusahakan merangkum maklumat-maklumat penting dalam kitab-kitab tafsir yang mu'tabar. Kemudian dimasukkan di dalam kitab ini. Maka kitab ini termasuk kitab tafsir yang menjadi rujukan banyak orang pada zaman ini. Kenapa? Karena begitu banyak maklumat penting. Di situ ada penjelasan mengenai masing-masing surahnya. Dijelaskan juga munasabatul ayat, hubungan antar ayat disebutkan pada kitab ini. Pembahasan lughah, bahasanya juga ada. Sebab nuzulnya juga ada. Begitu juga balaghahnya juga ada. Dan yang terakhir, fawaid dan lataif yang jarang dibahas oleh para ulama tafsir ada di tafsir ini. Makanya diberikanlah nama kitab ini sebenarnya dengan nama Safwatut Tafasir. Artinya apa? Safwah itu artinya pilihan. Pilihan daripada kitab-kitab tafsir. Jadi kitab tafsir yang hebat-hebat itu diambil intisarinya, dimasukkan ke kitab ini. Ya, itu sekelumit tentang kitab Safwatut Tafasir. Maka mudah-mudahan kita berharap bahwa apa yang kita baca, yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Baik, jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita langsung masuk kepada pembahasan kitab ini. Pengarang kitab memulai dengan pembahasan daripada suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Suratul Fatihah Makiyatun wa ayatuha sab'u ayatin bittifaq. Surah Al-Fatihah adalah surah Makiyah yang ayatnya berjumlah 7 ayat yang disepakati. Jadi surah Fatihah semua ulama sepakat ayatnya itu 7. Makanya nama lain surah Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'ul Mathani. Nanti akan berbeda pada pembahasan Bismillah itu bagian dari Fatihah ataupun bukan. Bagi ulama Syafi'iyah, termasuk Imam Syafi'i, menganggap bahwa basmalah itu bagian dari ayat suratul Fatihah. Jadi 7.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Lalu bagaimana dengan ulama yang tidak menganggap basmalah bagian dari Fatihah? Ngitung 7-nya bagaimana? Bismillah enggak termasuk. Ya, jadi mereka mulai dari alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dibagi dua. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat ya. Tapi kalau ulama yang tidak menganggap basmalah sebagai bagian daripada Fatihah, itu siratal ladzina an'amta 'alaihim dibagi dua. Jadi tetap jumlahnya berapa? 7. Ya. Baik, tapi jumlahnya tetap semuanya sepakat 7. Fatihah ayatnya 7. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafsirul isti'adzati, tafsir daripada isti'adzah, makna daripada isti'azah itu astajiru bi janabillah. Aku memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bi janab ay bi hadratillah. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihi min syarri syaitanil ati al mutamarrid. Dan aku meminta perlindungan, meminta penjagaan dengan Allah dari keburukan syaitan al-ati yang melampaui batas. Utung ya, yang sombong, yang congkak, yang melampaui batas. Al-mutamarrid artinya sama. Bahwa syaitan itu punya misi untuk menyesatkan anak-anak Adam. Ayyadurrani fi dini au dunyaya. Bahwa syaitan itu aku meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan, yang syaitan itu akan memudaratkan aku pada urusan agama aku dan juga urusan duniaku. Au yasuddani an fi'lin ma umirtu bihi. Atau syaitan itu akan memalingkan aku daripada melakukan perkara yang diperintahkan Allah dengannya. Wa ahtami bil khaliqis sami'il alim min hamzihi wa lamzihi wa waswasihi. Dan aku juga meminta perlindungan dengan Allah yang maha pencipta, yang maha mendengar, yang maha mengetahui daripada hamz, daripada godaannya, dorongannya, lamzihi, dan juga tipu dayanya, wa waswasihi, dan juga waswas namanya, gangguan ya, gangguan daripada syaitan. Fa inna syaitana la yakfihi 'anil insan. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak dapat mengganggu manusia illallah rabbul alamin, melainkan atas izin Allah yang menguasai sekalian alam ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, pengarang kitab memulai dengan isti'azah dan dibahaskan mengenai isti'azah itu. Isti'azah adalah kalimat yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan ar-rajim yang dirajam. Kalau kita terjemahkan yang terkutuk ya. Ar-rajim yang dirajam. Kenapa kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan ini? Karena syaitan dia sudah punya misi dan visi. Ketika dia dikeluarkan daripada surga, gara-gara dia tidak mau sujud kepada Adam. Nabi Adam kemudiannya dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di atas muka bumi. Kemudian seluruh makhluk termasuk iblis ini disuruh untuk sujud kepada Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ya kan? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian setelah Allah ciptakan Adam ini, Allah suruh seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Apa bunyi ayatnya? Ayatnya apa bunyinya? Ada yang ingat ayatnya? Ketika malaikat-malaikat ini disuruh untuk menyebutkan, ya kan? Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat ini berkata, qalu subhanaka subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka samiul alim. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Tetapi ada yang tidak mau sujud dari golongan malaikat ini. Illa iblis. Melainkan iblis. Yang disuruh sujud adalah malaikat. Tetapi kenapa iblis yang menolak? Jadi iblis ini, siapa dia? Dan apa kaitan dengan syaitan? Nah ini saya ingin jelaskan sedikit. Illa iblis, melainkan iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Iblis ini punya nama sebelum dia digelarkan dengan iblis, namanya dalam banyak kitab tafsir adalah Azazil. Dia 80.000 tahun sebelum Adam diciptakan, dia sudah menjadi hamba Allah yang taat. Kemudian ketika dunia ini sebelum ada manusia, ya, dunia ini dalam satu kitab tafsir disebutkan pernah ditinggali oleh makhluk sebelum manusia. Makanya para malaikat berkata begitu. Ketika Allah, aku ingin jadikan khalifah di atas muka bumi, kata Allah, kata malaikat, apa tadi ayatnya bunyinya? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kan malaikat semuanya protes tuh. Ataj'alu fiha, apakah kamu akan ciptakan makhluk di tempat itu may yufsidu fiha, yang akan merusak, wa yasfiku dima, yang menumpahkan darah. Dari mana ilmu itu? Jadi sebelum ada manusia, ada makhluk lain yang sudah menempati dunia ini, tetapi makhluk ini selalu bersengketa, bermasalah, bertumpah darah gitu. Kemudian dihalau semuanya oleh ini makhluk yang namanya iblis, karena bagian daripada bangsanya. Karena karena jasanya itu, kemudian Allah meninggikan makom daripada iblis dan dia sejajar dengan para malaikat. Walaupun dia bukan malaikat, ya kan? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu bukan malaikat tetapi jin. Tapi karena ketaatannya kepada Allah, ditinggikan darajatnya sejajar dengan para malaikat. Begitu. Nah, kemudian setelah disuruh sujud kepada Adam, iblis menolak. Kemudian dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Dia minta sama Allah. Apa yang dia minta? Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan usiaku sampai hari dibangkitkan. Dia sudah dapat laknat Allah. Kemudian dia minta sama Allah, dikabulkan sama Allah. Tuh, baiknya Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan usiaku sampai hari dibangkitkan. Kenapa dia mau minta dipanjangin usianya? Dia berkata kepada Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan selewengkan semuanya. La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan pesongkan mereka semuanya. Akan
jauhkan mereka daripada jalanmu semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang dipelihara. Mukhlas itu artinya yang dipelihara. Nggak bisa dibaca mukhlis, tapi mukhlas. Apa artinya mukhlas? Yang dipelihara. Siapa yang melihara? Allah. Cuma Allah yang bisa melihara kita daripada syaitan. Karena syaitan sudah berjanji sama Allah, aku akan sesatkan mereka semuanya daripada jalanmu. Oh, itu sumpahnya si iblis ini. Nah, kenapa jadi syaitan yang disebut? Syaitan itu bukan nama makhluk, ya kan? Makhluk itu cuma manusia, jin, apalagi malaikat, ya. Syaitan makhluk yang mana? Syaitan. Syaitan itu adalah sifat. Syaitan itu adalah sifat. Sifat dari siapa? Dari makhluk yang punya misi menjauhkan orang daripada jalan Allah. Itu namanya syaitan. Ya, jadi perkataan syaitana. Jadi bukan makhluk tersendiri, nggak ada makhluk syaitan, nggak ada. Syaitan itu sifat. Bisa melekat pada diri jin, bisa melekat kepada diri manusia. Ada nggak syaitan jenis manusia? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang suka menggoda hati manusia itu ada dua. Minal jinnati, daripada bangsa jin, dan manusia. Jadi ada syaitan yang bangsa manusia. Syaitan yang bagaimana tuh? Yang daripada bangsa manusia. Syaitan yang suka menjauhkan orang dari jalan Allah, itu namanya syaitan berbentuk manusia. Kalau ada bini yang suka jauhin kita daripada jalan Allah, itu namanya bini apa? Bini syaitan. Anak yang suka jauhkan kita dari Allah, itu anak apa? Anak setan. Bapaknya apa? Ya, gitu ya. Nah, makanya kita disuruh minta perlindungan kepada Allah. Dengan apa? Kalimat isti'adzah. Cuma Allah yang bisa kasih perlindungan. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan untuk menghalangi godaan-godaan syaitan ini. Begitu. Ya, maka dari itulah kita dianjurkan untuk membaca isti'adzah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama minal laili, bahwasannya apabila Nabi akan akan melaksanakan ibadah salat malamnya, istaftaha salatahu bit takbir, Nabi akan buka salatnya itu dengan mengucapkan takbir. Summa yaqulu, kemudian Nabi akan berkata, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu Nabi baca gitu. Habis takbir, Allahu Akbar. Sebelum baca apa itu jadinya? Iftitah. Baca iftitah, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Gitu. Apa artinya? Aku minta perlindungan kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang dirajam, min hamzihi, daripada gangguannya, godaannya, wa nafthihi, dan juga tipu dayanya, gangguan juga sebetulnya, wa nafthihi. Nafat itu artinya yang niup-niup gitu. Nafatsati fil uqad. Kan ada tuh surah apa namanya? Al-Falaq ya. Min syarrin nafatsati fil uqad. Yang suka meniup-niup buhul-buhul.
Itu jin kalau mau santet orang, ya, mau menyihir orang, dia akan buat simpul uqat, ya, simpul-simpul, kemudian akan ditiup ataupun diludah. Nah, itu namanya nafas. Ya. Jadi kita minta juga kepada Allah daripada perbuatan syaitan ini. Syaitan suka buat begitu sama kita. Ya. Nabi, bayangkan, Nabi adalah manusia yang paling takwa, yang paling khusyuk sholatnya, tapi dia selalu membuka sholatnya dengan dengan isti'adah. Dengan isti'adah. Ya, jadi kita pun harus mengikutinya. Kita siapa? Sholat pikiran yang lain mulu. Ya. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah daripada itu semua. Nggak bisa, Ustaz, kepanjangan. Baca yang kita bisa. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Itu bisa nggak? Apa? Nggak bisa juga kepanjangan. Yang biasa aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu boleh. Ya, itu jadikan sebagai amalan kita dalam memulai segala perbuatan. Utamanya adalah sholat. Tanbihun, satu peringatan, lafzatu a'udzubillahi minasyaitonir rajim laisat ayatan Qur'aniyah. Sesungguhnya lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim bukanlah ayat Quran. Wa innama huwa adabun addabanallahu bih, dan bahwasannya kalimat itu adalah bentuk adab yang Allah ajarkan kepada kita. Inda iradati qiraatil Qur'an, ketika kita ingin membaca Al-Qur'an. Biqaulihi subhanah, dengan firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau ingin membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang dirajam. Ini perintah Allah. Tapi kalimat a'udzubillahnya itu bukan bagian ayat Quran. Tapi suruhannya ada dalam Quran. Kalau kita mau baca Quran, baca isti'adzah. Sholat, kita juga di dalamnya baca apa? Enggak, bukan maksudnya. Baca Quran kan? Ya, baca Fatihah Quran, baca surah Quran. Maka sebelum kita baca Quran, isti'adzah dulu, ya. Falihadza lam tuktab fil Qur'anil Karim bi khilafil basmalah. Maka karena inilah tidak ditulis dalam Al-Qur'an kalimat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bi khilafil basmalah. Lain halnya dengan basmalah. Basmalah dituliskan, ya, karena dia bagian daripada ayat Quran. Baik jamaah yang dirahmati Allah, itu pembahasan mengenai isti'adzah. Kita masuk seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul basmalah. Tafsir daripada kalimat basmalah. Basmalah itu apa sih? Bismillah. Basmalah adalah qaul bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan bismillahirrahmanirrahim. Namanya basmalah. Tadi apa namanya? Isti'adzah. Ya. Ada basmalah, ada isti'adzah. Ada yang namanya hamdalah. Apa itu? Alhamdulillah. Ada yang namanya hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Ada yang namanya hailalah. Nah, itu namanya kalimat-kalimat yang diungkapkan sebagai bentuk singkatan, ya. Nah, basmalah itu adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bitasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'in musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri. Aku mulai dengan menyebut nama Allah dan menyebut namanya sebelum memulai segala sesuatu, musta'inan bihi, memohon pertolongan dengan Allah Jalla wa'ala yang maha agung dan maha tinggi, fi jami'i umuri, dalam seluruh urusanku. Taliban minhu wahdahul aun, yang aku memohon daripadanya
hanya kepadanya aku memohon pertolongan. Fa innahu rabbul ma'bud, karena bahwa Allah itu adalah Tuhan yang disembah, dzul fadli wal jud, yang memiliki keutamaan dan kemurahan, wasi'ur rahmah, yang luas rahmatnya, katsirut tafadduli wal ihsan, banyak memberikan anugerah dan juga kebaikan. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang mana rahmatnya meliputi segala sesuatu, wa amma fadluhu jami'al anam, dan karunia-Nya meliputi seluruh alam semesta ini. Jadi ini tafsir daripada basmalah. Kalau orang mengucapkan bismillah, itu artinya taliban minhu al-aun, memohon kepada Allah pertolongannya. Kalau kita melakukan segala sesuatu, perkara apa saja, kalau kita mengucapkan basmalah, berarti pada waktu itu kita mengharapkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan tinggalkan dalam setiap perbuatan kita memulainya dengan basmalah. Dalam satu hadisnya tidak terlalu sahih. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan ucapan basmalah, maka perkara itu terputus. Terputus apanya? Terputus barokahnya. Ya. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, segala sesuatu bismillah, ya. Begitu. Tanbihun, peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Iftatahallahu bihadhil ayah surat al-Fatihah wa kullu suratin min suwaril Quran ma'ada surat at-Taubah. Allah membuka dengan ayat ini pada surah Fatihah dan setiap surah daripada surah Al-Quran selain surah At-Taubah. At-Taubah nggak ada bismillahnya, ya. Bara'atun minallah. Bara'ah itu nggak boleh baca bismillah. Kalau kita baca hukumnya apa? Makruh. Baca bismillah malah makruh di situ. Kenapa makruh? Karena isi surah Bara'ah atau surah Taubah itu adalah menceritakan perilaku orang kafir dan orang munafik. Nggak pantas memulai surah itu dengan basmalah. Begitu. Ya, karena isinya celaan-celaan, cercaan-cercaan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Liyursyidal muslimin ila an yabda'a fi a'malihim wa aqwalihim bismillahirrahmanirrahim. Allah membuka semua ayat dengan ayat ini pada semua surahnya agar dapat memberikan pelajaran kepada orang-orang Islam supaya mereka memulai segala perbuatan mereka, ucapan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah ajarin tuh, ya. Allah buka Al-Fatihah dengan basmalah. Itu pelajaran sebetulnya. Kalau kamu mau buat apa saja, mulai dengan bismillah, gitu. Pelajaran tanpa kita sadari. Iltimasan lima'unatihi wa taufiqihi, mencari ataupun mengharapkan pertolongan Allah dan taufiknya. Mukhalafatan lil wathaniyin, dan kita menyelisihi para penyembah berhala. Alladzina yabda'una a'malahum bi asma'i alihatihim aw tawaghitihim. Dan juga kita menyelisihi perbuatan orang-orang penyembah berhala yang mereka memulai perbuatan mereka dengan menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka dan toghut-toghut mereka. Fayaquluna, dan mereka berkata bismillah, dengan nama Lata, au bismil Uzza, atau nama Uzza, au bismi Syu'ub, atau nama Syu'ub, au bismi Hubal, atau nama Hubal. Jadi orang-orang kafir ini, orang-orang wathaniyin, penyembah berhala, mereka kalau mau ngapain aja mereka nyebut nama Tuhan mereka, gitu. Maka kita disuruh oleh Allah, bedakan diri kalian dengan orang-orang itu. Sebutlah nama Tuhanmu sebelum engkau memulai apapun perbuatan. Ya. Nah,
Jadi kita melakukan perkara itu menyelisih perbuatan orang-orang kafir. Nah, nama-nama berhala-berhala ini sudah dikenali oleh orang-orang Quraisy. Ini berhala-berhala yang dijadikan sebagai sesembahan. Tapi orang-orang kafir, mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan jawab yang menciptakannya itu adalah Allah. Lalu kenapa mereka menyembah berhala ini? Mereka punya alasan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, begitu. Ya, itu alasan mereka. Mereka menyembah berhala tujuannya sebagai pendekatan diri kepada Allah. Sebagian kelompok masyarakat ada yang menyamakan perbuatan tawassul, tabarruk, itu sama dengan perbuatan orang-orang kafir. Ya, kita minta tawassul, ya, minta sesuatu dengan perantara nama si fulan, nama wali ini, nama nabi ini, contohnya tawassul itu. Bagi mereka, orang-orang yang tidak sefaham dengan kita, sama dengan orang-orang kafir dong. Mereka juga begitu ngomongnya, kami tidak menyembah berhala-berhala ini, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Sama nggak tuh? Hah, sama nggak? Loh, kok sama jawabannya? Beda. Enggak, jangan katakan sama, berbeda. Kenapa? Kalau kita bertawassul itu memang ada dasar syariatnya. Kita tidak menyembah kepada para wali-wali itu, cuma kita minta kepada Allah melalui perantaraan mereka. Begitu, ya. Dan ini dibenarkan oleh syariat, tidak disalahkan. Bahkan ada hadisnya. Dan hadisnya banyak yang sahih. Di antaranya pada zaman Umar itu terjadi kemarau. Kemudian Umar berdoa kepada Allah. Waktu itu ahlu baitnya Nabi yang masih hidup cuma Abbas. Ya Allah, aku minta kepadamu, bahasa Indonesia begini ya. Aku minta kepadamu ya Allah dengan nama keluarga Nabi Muhammad, Abbas. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Mintanya kepada siapa? Allah. Tapi pakai nama siapa? Abbas. Yang ngomong siapa? Umar. Tidak lama hujan turun. Ya. Nah, itu namanya tawassul. Mintanya kepada Allah, tapi melalui perantaran si fulan. Gitu. Pernah datang seorang buta kepada Nabi. Ya Rasulullah, tolong doakan saya biar mata saya bisa melek. Kata Nabi, kalau kamu mau, kamu sabar, kamu dapat surga. Kalau kamu mau, saya doain. Dikasih pilihan dua. Mau sabar tapi dapat surga, atau mau sembuh, nanti saya doain. Dia milih yang mana? Dia milih didoain. Ya Rasulullah, doain saya aja. Ya. Biar saya sembuh. Kata Nabi, ambil wudhu, salat 2 rakaat. Setelah sholat kamu doa, Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Aku memohon kepadamu dan aku bertawassul dengan nabimu, nabi yang rahmat, agar engkau menyembuhkan aku. Setelah itu sembuh matanya. Itu namanya tawassul. Ya, minta kepada Allah dengan wasilah Nabi Muhammad, begitu. Sama nggak dengan orang yang tadi kafir? Wah, lihat kalimatnya. Ma na'buduhum. Kami tidak menyembah mereka itu, berhala-berhala itu, melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka memang nyembah, sujud, memberikan sesajen, ya, persembahan kepada mereka berhala-berhala itu. Nah, itu beda sama sekali. Sebetulnya orang-orang Arab Quraisy khususnya,
Mereka itu tidak pernah namanya kenal penyembahan berhala. Sebab mereka mewarisi ajaran daripada Nabi Allah Ibrahim. Cuma ketika Ibrahim wafat, Ismail wafat, tidak ada lagi Nabi di situ. Kosong. Tidak ada Rasul, tidak ada Nabi yang diutus kepada mereka. Kosong, nggak ada yang bimbing. Ketika tidak ada yang bimbing, di situ setan masuk. Ada orang yang namanya Amr bin Luhai. Orang ini dermawan, sering ngasih sesuatu kepada orang-orang Quraisy. Jadi omongannya didengerin, omongannya diperhatiin. Jadi bapak-bapak kalau mau omongannya didengerin jadi orang kaya. Kalau nggak kaya, jadi orang yang sering ngasih orang. Gitu ya. Berikan kepada orang, kamu akan jadi raja. Jangan minta dari orang, kamu akan jadi budaknya. Gitu tuh Kak prinsipnya. Kalau orang sering ngasih, orang akan ngikut kita. Ya. Tapi kalau kita minta ke orang itu, kita jadi budaknya dia. Betul nggak? Nah, itu dipakai sama politisi itu setiap kali mau kampanye. Kasih. Akhirnya milih deh. Begitu. Nah, Amr bin Luhai ini dia pedagang. Dia pergi ke Syam untuk urusan dagangnya. Ketika sampai di Syam, dia lihat orang-orang Syam ini menyembah berhala, menyembah patung. Waktu itu di Mekah belum ada penyembahan berhala. Masih menyembah kepada Tuhan yang satu. Setelah lihat orang-orang Syam mereka menyembah berhala, ditanya, kamu ngapain ini? Kami menyembah berhala-berhala ini. Untuk apa? Untuk tujuan dan hajat kami. Apakah dikabulkan? Iya. Kalau kami menyembah kepada Tuhan-Tuhan kami ini, berhala-berhala ini, kami minta, kami dapat dikabulkan. Kalau begitu saya minta satu. Dia minta satu. Dibawa pulanglah kemana? Ke Mekah. Yang dibawa patung pertama kali namanya Hubal. Ini patung berhala yang paling besar yang bikin orang Yunani. Patungnya bentuknya manusia, tangannya buntung-buntung satu. Tuh. Dibuat daripada batu akik merah. Ini yang saya pakai nih. Bukan, begini. Ini biru. Akik warna batunya merah. Akik merah, ahmar. Jadi itu Tuhan, bahannya. Kemudian dibawa ke Mekah. Dikasih tahu, wahai orang-orang Mekah, ini sembahan kita yang baru. Dibawa masuk ke Mekah, jadi mereka itu ikut aja sama si Amr bin Luhai ini. Gara-gara dia nih, orang-orang Mekah jadi kemudian jadi penyembah berhala. Politeis. Ya, paganis gitu. Ya. Sampailah Nabi diutuskan. Mereka sudah biasa menyembah berhala. Yang awal-awalnya cuma satu, Hubal, dibikin lagi yang satu, yang namanya Manna, Lata, Uzza. Yang setiap patung-patung ini ditempatkan di setiap daerah-daerah penting. Begitu. Ya. Nah, mereka biasa kalau mau mulai apa-apa menyebutkan nama Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Begitu. Nah, itulah sedikit ceritanya. Makanya kita membaca basmalah dalam segala sesuatu urusan kita itu merupakan perintah daripada Allah dan juga merupakan kita menyelisihi perbuatan orang-orang yang biasa menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu, sudah masuk waktu Isya. Insya Allah kita akan sambung perbahasan mengenai tafsir suratul Fatihah pada minggu-minggu yang akan datang. 2 minggu yang akan datang ya. Minggu depan kita baca Bulughul Maram. Semoga kita disehatkan badan, bisa hadir lagi pada minggu yang akan datang. Kita mengkaji sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah.